Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membaca kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Ba'alawi, yaitu kitab Tadhkirunas, halaman 197 sampai 198, mana kitab Tadhkirunas ini adalah kitab manaqib Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas. Tentu yang akan saya baca ini terkait dengan garomah dari Habib Ba'alawi. Namun sebelum saya membaca kitabnya, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan langsung membaca teks dari kitab Tadhkirunas. Teksnya akan saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Namun tagnya agak burem atau tagnya nggak begitu kelihatan, sehingga bentuk teksnya saya tampilkan tag aslinya dulu. Namun nanti yang akan saya baca itu teks yang saya salin dengan tulisan yang lebih jelas. Ini semata-mata agar penonton bisa jelas menyimaknya. Saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidi wa inna ba'dal maltufi bihim yakhruju minad dunya wala yas'uru bil mauti lutfan minallahi bih wa ini ra'aitu al muhibba as-solihah ubaida bafali wa huwa fi qabrihi wa nisfuhu al asfalu madfunun fit turabi wa lahu dhahirun faqala li ad'ili fa inni khaifun minal mauti walam ya'lam annahu qad mata wa kana fi ayyami hayatihi la yafturu an dzikrillah wa qad khatama al habibah Aba Bakr ibn Abdillahil Atasi fi awali umrihi summa sahabna fil hadari was safari wa tahola ma'ana ila misra summa qata ila al-asi Muhammad fil habsi yahdimuhu ila anmatan. Ini artinya, guru saya berkata, beberapa orang yang diperlakukan dengan baik meninggalkan dunia ini tanpa menyadari kematian sebagai rahmat dari Tuhan kepada mereka. Saya melihat Ubaid Bafali yang saleh dan terkasih di dalam kuburnya, dan bagian bawahnya terkubur di tanah, sementara bagian atasnya terlihat. Kemudian ia berkata kepadaku, doakanlah aku karena aku takut mati. Ia tidak tahu bahwa ia sudah mati, dan sepanjang hidupnya ia tak pernah berhenti mengingat Allah. Ia melayani Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang tercinta di awal hidupnya. Kemudian ia menemani kami di kota dan dalam perjalanan. Dan ia memasuki Mesir bersama kami. Kemudian ia terputus dari saudaranya Ali bin Muhammad Al-Habsi dan melayaninya hingga wafat. Nah, kesimpulan dari cerita yang tertulis dalam kitab Tadhkirunas halaman 197-198 ini bahwa dikatakan Ubaid Bafali ini di dalam kuburnya ini separuh terkubur dan separuhnya lagi bagian atas, berarti yang terkubur separuh bagian bawah, kemudian yang separuh lagi bagian atas tidak terkubur di dalam tanah.
Lantah ini metode nguburnya gimana sampai yang terkubur bagian bawah tubuh, kemudian yang ke atas ini tidak terkubur. Kalau umumnya kan orang nguburkan ya dibaringkan. Ini sampai yang terkubur itu bagian bawah, kemudian badan bagian atas tidak terkubur. Ini cara nguburnya gimana? Atau dikubur dengan posisi umum, dengan posisi berbaring, tapi bangun akhirnya menjadi posisi berdiri. Nah, dikatakan Ubed Bavali ini separuh tubuhnya ini terkubur di dalam tanah dan separuhnya lagi tidak terkubur. Ini sudah mati, tetapi masih hidup. Kemudian bahwa ia berkata ketemu dengan Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Atas, karena Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Atas mengunjungi makamnya, sehingga ketemulah dengan Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Atas. Nah, kemudian ia bicara kepada Habib Ahmad. Bicaranya, doakanlah aku, karena aku takut mati. Ia tidak tahu bahwa ia sudah mati, dan sepanjang hidupnya ia tak pernah berhenti mengingat Allah. Nah, ini cerita semacam ini kan bingungin. Jadi Ubed Bavali ini sudah mati, terkubur badannya, separuh badan terkubur di dalam tanah dan separuhnya lagi tidak terkubur. Pada saat Habib Ahmad bin Hasan ini menziarahi makomnya, tentu kan Habib Ahmad berarti melihat, sehingga terjadilah dialog antara Habib Ahmad dan Ubed Bavali. Ubed Bavali itu minta didoakan kepada Habib Ahmad bin Hasan agar ia didoakan yang baik-baik karena ia takut mati. Padahal dirinya sudah mati, tidak terasa mati, tidak merasa dirinya sudah mati. Ini gimana? Cerita ini kan cerita yang kacau balau. Orang yang sudah mati, ini jasadnya terkubur di dalam tanah, dan pada umumnya jasadnya akan membusuk dan melebur bersama tanah. Tetapi Ubed Bavali ini sudah mati, tetapi masih hidup. Badannya separuh, separuh segini ini terkubur di dalam tanah, yang separuhnya ke atas tidak terkubur. Kemudian ketemu dengan Habib Ahmad bin Hasan, minta didoakan yang baik-baik karena Ubed Bavali ini takut mati, padahal sudah mati. Ini kan aneh dan lucu. Orang yang sudah mati merasa belum mati, tapi takut mati, minta didoakan. Ini ceritanya bingungin. Mau menunjukkan keramat yang luar biasa, tetapi justru kekonyolan yang ditampakkan. Ini kekonyolan yang ditampakkan. Keramat ya keramat, tapi nggak kayak gini. Ini namanya horor ini. Orang sudah mati, tapi yang terkubur badan separuh, terus bagian atasnya separuh badan ke atas tidak terkubur. Kemudian bingung, merasa belum mati, minta didoakan yang baik-baik karena takut mati. Ini kalau kita yang jumpain, ya lari, takut. Kalau kita yang jumpain kondisi semacam itu, ya kita akan takut. Keramat kok nakutin, keramat kok horor, keramat kok serem. Ini sebenarnya itu mau mengisahkan bahwa Ubed Bavali ini adalah orang yang tak henti-hentinya mengingat Allah. Karena saking dekatnya kepada Allah, tidak pernah lupa dalam mengingat Allah, sehingga matinya tidak terasa. Sampai sudah mati tapi merasa belum mati. Nah, tapi kok masih dialog? Badannya terkubur separuh, berarti kan jasadnya masih utuh ini. Orang sudah mati, jasadnya utuh, masih ngomong, masih ngajak dialog kepada Habib Ahmad bin Hasan, minta didoakan yang baik-baik. Kalau yang masih hidup ruhnya, ini saya tidak protes, ini badannya itu masih hidup, masih ngomong kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Ini gimana ini? Apakah ini ajaran Islam? Jadi kitab-kitab Balawi kacau ini. Nah, inilah salah satu cerita karomah dari Habib Balawi.
mau menunjukkan kehebatan klan mereka, moyang-moyang mereka, orang-orang alim mereka, dengan ditunjukkan karomah-karomahnya, di mana sudah mati, tapi seperti belum mati, jasadnya hanya terkubur separuh badan, kemudian badan yang separuh ke atas ini tidak terkubur, kemudian masih ngomong, masih minta didoakan kepada Habib Ahmad bin Hasan karena merasa belum mati. Nah, inilah menunjukkan bahwa Ubaid Bafali ini orang yang selalu dekat kepada Allah, tidak pernah berhenti dalam menyebut asma Allah, sehingga sampai matinya ini dikondisikan oleh Allah sampai tidak terasa bahwa dirinya sudah mati. Padahal ajaran Islam yang Nabi Muhammad saja ya kalau wafat ya wafat, jasadnya ya tidak bergerak, dikubur sebagaimana kita pada umumnya, karena jasad itu wadah roh. Kemudian yang disebut mati, mati itu adalah khurujur roh minal badan. Yang disebut mati ini adalah keluarnya roh dari badan. Berarti kan ruhnya tetap masih hidup, kembali ke pangkuan Allah, jasadnya berarti sudah tidak bergerak, dan nanti dikubur akan membusuk menjadi tanah. Ini tidak, sudah mati tapi merasa belum mati. Jasadnya sudah dikubur di dalam kubur, tapi tiba-tiba posisinya menjadi berdiri, yang separuh terpendam di tanah, yang separuh lagi kelihatan. Ini kalau benar-benar terjadi, ini kan horor banget. Dan saya yakin ini cerita bohong ini cerita bohong. Hanya orang ODGJ ini, hanya orang gila lah yang mempercayai cerita semacam ini. Orang-orang soleh mati kok malah kondisi matinya menyeramkan, bikin horor. Badannya separuh terpendam, separuhnya lagi tidak, kemudian kebingungan, merasa belum mati, minta didoakan yang baik-baik karena takut mati. Ini, aduh, Masya Allah, ceritanya dalam kitab Tadhkirun Nas ini kitab bergedes ini menurut saya. Nah, dari cerita semacam ini pengen menunjukkan keramat yang luar biasa, tetapi justru yang ditampilkan kekonyolan. Ini ajaran Islam enggak sih? Artinya Ba'alawi itu beragama Islam atau tidak? Sampai-sampai kitab-kitabnya itu isinya khurafat, yang khurafatnya ini menggelikan dan bikin saya tertawa. Ya, yang paling pas itu ya orang meninggal, kemudian ruhnya kembali ke pangkuan Allah, dikubur sesuai ala syariat Islam karena agamanya Islam. Kemudian ya pelan-pelan jasadnya melebur menjadi tanah, karena jasad itu hanya wadah dari ruh. Rasulullah saja kan dikubur ya dikubur, meninggal ya meninggal, badannya tidak bergerak. Kalau ada yang meyakini bahwa para nabi ini diberi keistimewaan oleh Allah, jasadnya ini tidak melebur bersama tanah, ini perlu diuji. Atau jangan-jangan hadis itu artinya tidak semacam itu. Bukan berarti jasad para nabi ini benar-benar utuh sampai sekarang di dalam kuburnya, itu barangkali artinya tidak seperti itu. Artinya adalah bahwa ruh-ruh para nabi ini diberi keistimewaan, diberi kebebasan di alam barzah. Bukan berarti jasadnya masih utuh. Karena ini perlu diuji. Jika memang hadis itu artinya semacam itu, bahwa benar-benar jasad Rasul atau jasad orang-orang yang soleh, ini kemungkinan besar. Kalau orang soleh kan kemungkinan besar jasadnya masih utuh. Tetapi kalau hadis yang mengatakan bahwa jasad para nabi itu masih utuh, ini artinya perlu ditafsiri, karena ini perlu diuji. Jika diuji, digalilah katakanlah, kemudian jasad para nabi itu nyatanya sudah tidak ada dan sudah melebur menjadi tanah, berarti arti hadis itu enggak semacam itu. Bukan berarti jasadnya masih utuh ada di dalam kubur. Karena jika pun artinya semacam itu, ini justru menyeramkan. Itu artinya adalah ruh para nabi ini diberi keistimewaan, diberi kebebasan, sehingga ya walaupun sudah mati seperti halnya masih hidup. Bukan berarti jasadnya masih hidup utuh,
tidak termakan oleh masa ini enggak. Nah ini kan seakan-akan mau menampakkan kehebatan. Cerita Ubed Bavali ini pengen menampakkan kehebatan saking dekatnya kepada Allah, sehingga kematiannya tidak terasa, tidak sadar bahwa dirinya sudah mati, jasadnya masih hidup di dalam kubur, separuh terkubur, separuh tidak. Dan masih komunikasi, masih ngobrol, masih minta didoakan kepada Habib Ahmad bin Hasan. Minta didoakan yang baik-baik. Minta didoakan yang baik-baik itu karena takut kematian. Padahal dirinya sudah mati. Ini kan tidak sadar katanya. Dan cerita semacam ini hanya ada dalam kitab-kitab Ba'alawi. Jadi saya bingung untuk mendefinisikan apakah Ba'alawi itu ajarannya benar-benar Muslim, ajarannya benar-benar Islam atau tidak. Karena dari kitab-kitab yang saya kaji ini selalu menampilkan cerita-cerita yang khurafatnya luar biasa. Mau menampilkan ini sebagai karomah, tetapi justru kesereman dan kehororan yang ditampakkan. Kalau ada misalnya, zaman sekarang kalau ada orang soleh kemudian meninggal, sudah dikubur, tiba-tiba bangun dari kuburnya, separuh badan terkubur dan separuh lagi sampai ke kepala tidak terkubur. Kemudian ada orang takziah, kemudian dia ngajak ngobrol. Ini apa yang terjadi? Bukan orang ngacungi jempol itu, bukan. Tapi justru serem, itu hantu, itu gentayangan. Ini bisa saya sebut sebagai gentayangan. Ini orang sudah mati tapi keluar dari dalam kuburnya, ngajak ngobrol lagi. Ini yang bikin cerita ini yang ngaco banget, menurut saya ngaco. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, kesimpulannya adalah bahwa kitab Tadhkirun Nas halaman 197 198, di mana dikatakan bahwa Ubed Bavali ini orang yang soleh, kematiannya tidak terasa, artinya dirinya tidak merasa bahwa ia sudah mati. Sampai di dalam kubur, dia sudah dikuburkan, ini bangun dari kuburnya dalam posisi berdiri, separuh ini terkubur ke tanah dan separuh badannya yang ke atas ini tidak terkubur, nongol dari kuburan berarti. Kemudian ketemulah dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos yang takziah ke makamnya, itu minta didoakan kepada Habib Ahmad karena takut akan kematian, padahal dirinya sudah mati. Dan cerita semacam ini cerita yang khurafat, ini jelas cerita yang khurafat. Pengen menampakkan karomah, tetapi justru kekonyolan dan kehororan yang ditampakkan. Saya akhiri kajian kitab Tadhkirun Nas. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.